Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya mau sharing teori belajar menurut para ahli kognitif, yaitu Piaget, Brunner, Ausubel, dan Gagne. Rangkuman materi plus soal dari modul PPG, jurnal, dan sebagainya. Sebelumnya jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Teori belajar kognitif. Dalam praktek pembelajaran, teori kognitif antara lain tampak dalam rumusan-rumusan seperti tahap-tahap perkembangan yang dikemukakan oleh Siang Piaget, Advanced Organizer oleh Ausubel, pemahaman konsep oleh Brunner, hierarki belajar oleh Gagne, web teaching oleh Norman, dan sebagainya. 1. Siang Piaget. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem saraf. Dengan makin bertambahnya umur seseorang, maka makin komplekslah susunan sel sarafnya dan makin meningkat pula kemampuannya. Pemikiran Piaget, proses perkembangan kognitif anak sangat berbeda dengan orang dewasa. Anak-anak berubah melalui 4 tahap perkembangan secara otonom dan mandiri. Guru harus memberikan tugas yang sesuai dengan tahap perkembangan anak dan memelihara kemandirian berpikir dan kreativitas. Tujuan akhir dari pendidikan adalah menciptakan manusia yang dapat membuat sesuatu yang baru. Tadi perkembangannya yang 4 itu ada sensori motorik, praoperasional, operasional konkret, dan operasional formal ya. Kemudian proses belajar menurut Piaget ada asimilasi, yaitu pengintegrasian informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada. Akomodasi, yaitu proses penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi yang baru. Ekuilibrasi, yaitu penyesuaian kesinambungan antara asimilasi dan akomodasi. 2. Jerome Brunner. Beliau adalah pengikut setia teori kognitif, khususnya dalam studi perkembangan fungsi kognitif. Discovery Learning Brunner. Brunner mengembangkan teorinya yang disebut Free Discovery Learning. Teori ini menjelaskan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan suatu aturan termasuk konsep, teori, definisi, dan sebagainya melalui contoh-contoh yang menggambarkan atau mewakili aturan yang menjadi sumbernya. Peserta didik dibimbing secara induktif untuk mengetahui kebenaran umum. Tahapan perkembangan kognitif Brunner. 1. Enaktif. Dalam memahami dunia sekitarnya, anak menggunakan pengetahuan motorik, misalnya melalui gigitan, sentuhan, pegangan, dan sebagainya. 2. Ikonik. Seorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal. Maksudnya, dalam memahami dunia sekitarnya, anak belajar melalui bentuk perumpamaan atau tampil dan perbandingan atau komparasi. 3. Simbolik. Dalam memahami dunia sekitarnya, anak belajar melalui simbol-simbol bahasa, logika, matematika, dan sebagainya. Semakin matang seseorang dalam proses berpikirnya, semakin dominan sistem simbolnya. Meski begitu, tidak berarti ia tidak lagi menggunakan sistem enaktif dan ikonik. Penggunaan media dalam kegiatan pembelajaran merupakan salah satu bukti masih diperlukannya sistem enaktif dan ikonik dalam proses belajar. 3. David Ausubel. Beliau adalah seorang ahli psikologi pendidikan yang memberi penekanan pada belajar bermakna dan juga terkenal dengan teori belajar bermaknanya. Teori kognitif banyak memusatkan perhatiannya pada konsepsi bahwa perolehan dan retensi pengetahuan baru merupakan fungsi dari struktur kognitif yang telah dimiliki peserta didik. Yang paling awal mengemukakan konsep ini adalah Ausubel. Menurut Ausubel, peserta didik akan belajar dengan baik jika isi pembelajaran atau instructional content sebelumnya didefinisikan dan kemudian dipresentasikan dengan baik dan tepat kepada peserta didik atau advanced organizer. Dengan demikian mempengaruhi pengaturan kemajuan belajar peserta didik.
Advanced Organizer adalah konsep atau informasi umum yang mewadahi semua isi pelajaran yang akan diajarkan kepada peserta didik. Manfaat Advanced Organizer: 1. Menyediakan suatu kerangka konseptual untuk materi yang akan dipelajari. 2. Sebagai jembatan yang menghubungkan antara yang sedang dipelajari dan yang akan dipelajari. 3. Membantu peserta didik untuk memahami bahan belajar secara lebih mudah. Dimensi belajar Ausable ada 2. Pertama, cara informasi atau materi pelajaran yang disajikan, yaitu meliputi penerimaan dan penemuan. 2. Bagaimana peserta didik dapat mengaitkan informasi tersebut pada struktur kognitif yang telah ada. 4. Robert M. Gagne. Salah satu teori belajar kognitif adalah teori yang dikemukakan oleh Robert M. Gagne, yang disebut dengan teori pembelajaran Gagne. Teori ini sebagai bentuk rangkaian langkah belajar yang mengkategorikan situasi belajar berdasarkan peristiwa belajar, kemampuan belajar, dan pembagian tipe hasil belajar. Teori belajar Robert M. Gagne merupakan perpaduan yang seimbang antara behaviorisme plus kognitivisme yang berpangkal pada teori pemrosesan informasi, menurut Ratu Manan tahun 2004. Belajar adalah interaksi kondisi internal atau kondisi individu dan kognitif ditambah kondisi eksternal atau rangsangan dari lingkungan. Kondisi eksternal ini disebut 9 langkah pembelajaran atau 9 instructional events yang sesuai dengan teori Gagne menurut Suyono dan Haryanto 2011 dalam Suyadi 2020. Proses pembelajaran atau instructional events: 1. Menimbulkan minat dan memusatkan perhatian agar peserta didik siap menerima materi pembelajaran. 2. Menyampaikan tujuan pembelajaran agar peserta didik tahu apa yang diharapkan dalam belajar itu. 3. Mengingat kembali konsep atau prinsip yang telah dipelajari sebelumnya yang merupakan prasyarat. 4. Menyampaikan materi pembelajaran. 5. Memberikan arahan atau pedoman untuk belajar. 6. Membangkitkan timbulnya unjuk kerja atau merespon peserta didik. 7. Memberikan umpan balik tentang kebenaran pelaksanaan tugas atau penguatan. 8. Mengukur atau mengevaluasi hasil belajar. Dan 9. Memperkuat retensi dan transfer belajar. Penerapan 9 langkah proses pembelajaran. Pertama, bentuk seutuhnya dari setiap peristiwa tidak harus ditetapkan untuk semua mata pelajaran. 2. Guru perlu mengembangkan sendiri sesuai dengan kompetensi dasar untuk dapat membantu proses belajar peserta didik. 3. Tidak semua peristiwa harus digunakan dalam satu kegiatan pembelajaran. Langsung ke latihan soal. Pertama, pada waktu proses pembelajaran, seorang guru sering melontarkan pertanyaan kepada siswanya. Hal ini dilakukan oleh guru sesuai dengan pola dasar pembelajaran yang dikemukakan oleh Siang Piase, yaitu titik-titik. A. Condition of learning. B. Information processing. C. Cognitive development. D. Social learning. Jawabannya adalah C. Cognitive development. Itu kalau yang A, condition of learning itu dari Gagne. Kemudian yang B, information processing juga sama itu ya dari Gagne. Kemudian kalau D, social learning itu dari Bandura ya. Soal nomor 2, penerapan teori belajar Brunner dalam pembelajaran sebaiknya memperhatikan hal-hal berikut ini kecuali titik-titik. A. Membantu siswa agar dapat melihat adanya hubungan konsep yang satu dengan yang lain. B. Memberikan pertanyaan yang memungkinkan siswa untuk mencari jawabannya. C. Mendiskusikan tentang suatu masalah dengan siswa. D. Mendorong siswa untuk menyampaikan pendapatnya. Jawabannya adalah C. Mendiskusikan tentang suatu masalah dengan siswa. Karena hal ini bukan satu hal yang harus diperhatikan dalam menerapkan teori belajar Brunner dalam pembelajaran ya.
Soal nomor 3, menurut Brunner, apabila seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal, dengan kata lain peserta didik belajar melalui bentuk perumpamaan atau perbandingan. Hal ini merupakan tahapan dari titik-titik. A. Enaktif, B. Intuitif, C. Ikonik, D. Simbolik, E. Konflik. Nah, ini kata kuncinya ada gambar-gambar dan visualisasi verbal ya. Kalau saya ingatnya sih icon atau C ikonik ya. Kemudian kalau yang A itu enaktif, biasanya motorik ya, seperti memegang, menyentuh ya. Kemudian simbolik itu ingat saja simbol-simbol bahasa, logika, matematika, dan sebagainya. Kemudian soal nomor 4, dalam proses pembelajaran, informasi yang diterima oleh siswa kadang tidak ada hubungannya dengan pengetahuan atau konsep yang dimilikinya. Cara belajar seperti itu disebut dengan titik-titik. A. Belajar bermakna, B. Belajar sendiri, C. Belajar verbal, D. Belajar menghafal. Jawabannya adalah D. Belajar menghafal. Dalam belajar menghafal, informasi baru dapat diterima atau dipelajari siswa tanpa menghubungkannya dengan konsep atau pengetahuan yang sudah ada. Soal nomor 5 dari pernyataan di bawah ini, pernyataan manakah yang menunjukkan 1 dari 9 tahap pengolahan atau proses kognitif atau disebut dengan fase-fase belajar? A. Sebelum proses pembelajaran berlangsung, diperdengarkan rekaman satu drama sosial kepada siswa. B. Pada waktu mengajar, Pak Wardi mengharuskan siswanya mengajukan satu pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang dibahas. C. Pak Anto mengutamakan kualitas, penetapan, dan kegunaan belajar dalam proses pembelajaran. D. Bu Siska mengharapkan adanya perubahan tingkah laku yang berlainan dari siswanya setelah proses pembelajaran berakhir. Jawabannya adalah A. Sebelum proses pembelajaran berlangsung, diperdengarkan rekaman satu drama sosial kepada siswa. Langkah ini adalah salah satu langkah untuk menarik perhatian siswa pada awal kegiatan pembelajaran menurut Gagne. Peserta didik tidak selalu siap dan terfokus perhatiannya pada awal pembelajaran. Guru perlu menimbulkan minat dan perhatian peserta didik melalui penyampaian sesuatu yang baru, aneh, kontradiksi, atau kompleks. Demikian ya menurut Gagne. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.